Salam Miracle. Bersama saya Timotius Sadono, kita berjumpa dalam program Miracle Service Pelayanan Mujizat. Tuhan Yesus adalah sumber mujizat. Dalam Yesus, Anda dan saya pasti menerima dan menjadi saluran mujizatnya. Mari saudara, dalam 60 menit ke depan, Anda bersama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan. Mari kita memuji Tuhan bersama, berdoa bersama, dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan Yesus sungguh ajaib. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kuasanya tetap sama. Dengarkan baik-baik, masukkan di hatimu, bertobatlah, dan jadikan Yesus juru selamatmu. Maka firman-Nya menyembuhkan saudara. Bilur Yesus menjamah Anda demi nama Yesus. Haleluya. Katakan sama saya, haleluya. Mari kita baca ayat bahwa segala sesuatu di muka bumi ini kita harus bayar. Kita baca 2 Samuel pasal 24. 2 Samuel 24 ayat 18. Sebelum ayat yang ke-18, saya baca ayat yang ke-15. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi sampai waktu yang ditetapkan, maka matilah dari antara bangsa itu dan dari Dan sampai Berseba. Berapa saudara? Berapa orang? 70.000 orang. Daud membuat sebuah kesalahan. Saya ulangi. Daud berbuat sebuah kesalahan. Dia harusnya tidak menghitung rakyatnya. Dia menghitung rakyatnya, bukan bertanya kepada Tuhan. Daud itu termasuk raja yang suka tanya kepada Tuhan. Ternyata Tuhan itu suka kita selalu bergantung kepadanya. Katakan yes. Tapi Daud tidak tanya Tuhan, dihasut oleh orang-orang sekitarnya untuk menghitung rakyatnya, dan Daud menjadi sombong. Siapa di antara anak muda di sini yang belum pernah sombong? Angkat tangan. Yang pernah sombong angkat tangan. Ngaku lagi. Yang sering sombong angkat tangan. Ada loh, sudah bodoh, sombong lagi. Kamu tahu nilai saya semua merah. Ada beberapa orang anak muda kelihatannya nggak sombong. Itu nggak sombong. Itu bukan nggak sombong. Belum ada kesempatan untuk sombong. Kemana-mana jalan kaki, gimana mau sombong. Begitu mulai punya motor, sudah punya mobil. Saya mau beritahu bahwa Daud sempat salah. Akibat kesalahannya ini, apa yang terjadi? Akibat dosanya Daud dihukum. Yang menimpa hukumannya itu, yang menjadi korban, 70.000 rakyatnya mati dalam sehari. Coba dibayangkan, berapa peti mati disediakan. Ambulan, nggak berhenti-berhenti, wing, mati, mati. Penggali kubur belum selesai, gali lagi. Mengerikan. Bilang sama kiri kanan, mengerikan. Nah, untuk berhenti apa yang dilakukan? Mari baca, 2 Samuel 24 ayat 18. Pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, pergilah, dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna, orang Yebus itu. 19, tolong, murid Tuhan baca semua. 19, 2, 3. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad seperti yang diperintahkan Tuhan. Ketika Arauna menjenguk dan melihat raja, saya baca sendiri,
dengan pegawai-pegawainya, mendapatkannya pergilah Arauna keluar, lalu sujud kepada raja dengan mukanya ke tanah. Bertanyalah Arauna, mengapa tuanku raja datang kepada hambamu ini? Jawab Daud, untuk membeli tempat pengirikan ini daripadamu, dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan, supaya tulah itu berhenti, ambulan berhenti, tukang gali kubur juga berhenti. Ayat 22, tolong semua baca keras, sekeras mungkin. 2, 3, lalu berkatalah, baiklah tuanku raja, mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran, dan eretan-eretan pengirik dan alat. Stop, ayat 23. Semuanya ini ya raja, diberikan Arauna kepada raja. Arauna berkata pula kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu. Jadi saya tanya sama Anda, Arauna menjual enggak tanah lembunya untuk korban mezbah kepada Daud? Enggak. Mari kita lihat kata Daud. Tetapi berkatalah Raja Daud kepada Arauna, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya. Katakan I pay. Bilang I pay. Jangan no pay. No. Jangan jadi latah kayak burung beo. Bilang I pay. Bilang saya siap bayar. Sampai sini siap menjadi orang mengubah sejarah. Saya kayaknya tidak ada kesempatan untuk jadi presiden. Nggak ada waktu masalahnya. Bukan, sudah terlalu tua. Tapi Anda masih muda. Bisa menjadi calon presiden untuk yang akan datang. Bilang, saya siap bayar harga. Katakan haleluya. Tetapi Daud berkata kepada Arauna, bukan begitu, melainkan aku harus pay, membayarnya daripadamu dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan no pay, gratis. Itulah mental orang-orang Kristen, orang percaya hari-hari ini. Kalau bisa gratis, kenapa? Keras dikit lah. Kalau bisa gratis, kenapa? Kenapa harus bayar? Kok enggak? Gratis. Saya bahas yang pertama. Apa itu bayar harga? Bayar harga itu adalah memenuhi kewajiban kita atas hak yang kita terima. Ikuti suara saya. Memenuhi kewajiban saya. Ulangi, memenuhi kewajiban kita atas semua hak yang kita terima. Saya pergi ke McDonald, berdiri. Kamu tukang McDonald. Saya tunjuk. Apa yang kamu lakukan setelah itu? Tagih. Lihat mukanya muka penagih. Salaman. Jelas, berdiri kau. Saya beli serabi. Tahu serabi? Saya pilih. Apa yang kamu lakukan? Kasih, terus? Pakai mic coba. Minta mic boleh? Minta wireless boleh, mic? Atau biasa aja, kabel aja? Ya, oke. Bayar harga, lari kenapa sih? Tes. Beli serabi, manis, coklat, pisang, semua saya beli. Kamu kasih, saya ambil. Saya nggak bayar, apa yang kamu lakukan? Panggil. Panggilnya gimana? Panggil gitu. Woi, bayar woi. Gitu. Hah? Bayar. Saya nggak mau bayar. Ya udah sih balikin. Apa yang dibalikin? Serabinya. Kalau saya mau lari? Kejar. Cerdas. Katakan haleluya. Jadi semua harus bayar
untuk saya dan Anda menerima hak kita. Saya beli tiket pesawat terbang, bayar. Sorry, saya kencing pun bayar. Masa habis kencing ada petugasnya, Pak, haleluya ya. Katakan, memenuhi kewajiban saya. Semua ikut, memenuhi kewajiban kita atas semua hak yang saya terima. Anda pernah ke dokter? Dokter. Dok, saya sakit panas, dingin, kadang panas, kadang dingin. Minta resep dong, semua. Terakhir kamu bilang apa? Gratis itu, bilang gratis. Nggak gratis. Nggak ada gratis. Langsung, berapa dok? Jawab. Tanya resepsionis ya. Nah, wajahnya cerdas. Suruh tanya resepsionis. Nagihnya di resepsionis, jadi mukanya dia muka nggak penagih. Nggak ada yang gratis. You understand? Membayar harga adalah kewajiban yang harus kita penuhi atas hak yang kita terima. Siapa yang mau jadi juara di kelas? Bayar harga. Siapa mau jadi wanita yang cantik? Indonesian Idol. Bayar. Katakan memenuhi kewajiban kita atas semua hak. Yang mau angkat tangan. Khotbah selesai. Kok enggak semua angkat tangan? Yang enggak mau angkat tangan, maunya apa? Yang mau bayar, angkat tangan. Tinggi dong. Katakan, saya mau bayar. Yang kedua, apa sudah? Mengapa kita harus bayar? Sebab di dunia ini, segalanya yang kita terima, enggak ada yang gratis. Pak, itu perjamuan suci gratis. Baptis gratis, keselamatan kekal gratis. Oh, itu bukan gratis, terlalu mahal, Anda tidak bisa bayar harga. Maka digratisin, you understand? Katakan, tidak ada yang gratis. Biasanya di bemo-bemo atau angkot tulisannya begini, hari ini bayar, besok, begitu besoknya, bayar lagi, gratisnya. Musik. Siap untuk bayar harga? Musik F. Dokternya lupa kunci. Katakan yes. Bangkit, serukan nama Yesus. Tepuk tangan semua. Maju, nyatakan kuasanya. Masih. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan yes. Saya kalau diundang Pak Erik ke sini saya tidak pernah nolak. Karena begitu saya diundang ke sini saya merasa muda. Umur saya 47, lihat kelihatan 27. Terserah, itu kan urusan saya. Saya kan bayar harga. Saya mau beritahu saat ini, Anda nggak bayar. Katakan nggak bayar, nggak dapat apa-apa. Katakan saya bayar, saya dapat apa-apa. Tangannya ikut saya. Nggak bayar, pegang dompetnya. Kalau ibu-ibu gini ya, dompetnya kan bukan di sini. Katakan, nggak bayar, nggak dapat apa-apa. Saya bayar,
saya dapat apa-apa. Tepuk tangannya dahsyat. Siapa di sini yang pernah menyatakan cinta ditolak? Enggak apa-apa, angkat tangan. Enggak apa-apa. Dengar wanita, kalau ada cowok belum punya kerjaan, kuliah nggak jelas nyatakan cinta, jangan ditolak, usir. Kreatif dong. Nggak punya mobil nggak apa-apa. Saya nyatakan cinta, nyopir aja nggak bisa, kan saya bukan sopir. Tapi saya punya mimpi. Saya punya dream. I have a dream. Saya masih ingat waktu itu saya sebagai pembicara dari penginjil Surabaya. Dipanggil oleh Bu Indri, Anda tahu, Kak Indri, istri saya sekarang. Dia sering saya undang khotbah. Saya lihat dia, oke juga nih. Saya nggak punya apa-apa. Saya masih naik kereta api kelas bisnis, di stasiun Gambir, mandi di Gambir. Mandi di stasiun. Dijemput oleh pacar saya ini, belum pacar, masih pendekatan. Dia pakai mobil BMW, dan dia yang setir. Dia bilang gini, Kak Tim mau setir? Enggak, saya enggak suka setir, saya bilang. Padahal, enggak bisa nyopir. Tapi saya bilang, tapi saya punya mimpi. Saya mimpi menjadi ketua misi, ngebalakan jemaat, keliling kota, pulau, bangsa, pelayanan di TV, radio, nulis buku. Saya gede-gedekan supaya dia minimal dia kagum sama mimpi saya. Dan Anda tahu, begitu cinta saya diterima, saya baru jujur sama dia. Indri, sorry, saya bukan enggak suka nyupir. Saya tidak bisa nyetir. Kata dia, enggak apa-apa. Saya kan enggak cari sopir. You understand? Jadi cewek-cewek di sini, ada cowok enggak ada kerjaan, nganggur, nyatakan cinta, tolak, usir. In the name of Jesus. Tapi cowok-cowok jangan putus asa. Pulang dan engkau kreatif. Buat usaha, kerja, berhasil. Nanti mertua akan dikirimkan Tuhan kepadamu. Langsung mamahnya datang. Katakan yes. Katakan saya bayar. Saya dapat. Jadi minta maaf Pak panitia, saya rubah temanya. No pay, no gain, saya ganti. Saya bayar, saya dapat. Katakan saya bayar. Saya dapat. Jadi nanti yang tidak mau bayar, nggak boleh pulang. Katakan haleluya. Katakan yes. Mari kita akan lihat apa saja yang harus kita bayar sebagai murid Kristus. Kita akan buka Alkitab kita. Musik E. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, kau selalu punya jalan keajaibanmu, kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam jalanmu. Katakan yes. Tuhan punya cara waktu kau bayar harga. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Mari kita akan lihat sama-sama apa yang harus kita bayar
waktu kita mengikut Yesus. Mari kita baca Matius pasal 8 ayat 24. Lalu kata Matius 28 ayat 34. Markus 8 ayat 34. Saya ngetes saja. Ya namanya pendeta juga ada salah, kenapa sih? Bapak ampuni mereka. Mereka terlalu perfeksionis. Markus 8 ayat 24 sampai 38, kita baca ayat 34. 34. Oke? Gak apa-apa. Ayat 34, mari kita baca. 34 tahu? Oh Tuhan, ampuni. Markus 8 ayat 34. Baca sama saya, 2, 3. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Oh my God, salah ayat ini. Siapa yang mau mengikut Yesus? Ada yang ragu-ragu? Berat. Siapa yang mau mengikut Yesus? Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus. Gak mau? Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dengar dia panggil nama saya. Tepuk tangan dong. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Yes. Dengar dia panggil nama saya. Juga ku jawab. Mantap. Ku jawab ya 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 ya. Ku jawab ya Tuhan. Ya ya ya. Yang bilang ya angkat tangan. Khotbah berhasil, selesai. Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, bayar harga. Coba kita bandingkan dengan ayat lain biar Anda agak paham. Matius 16 ayat 24 juga. Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Sudah ketemu? Baca dengan keras bersama saya. 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, mau mengikut Yesus, harus memikul salibnya. Cukup. Jadi pertama, harga yang harus Anda bayar, menyangkal diri. Itu susah. Katakan bersama saya, harga saya mengikut Kristus. Ada 3. Siapa ya? Anda periksa, saya periksa. Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Tadinya sukanya menyenangkan diri, memanjakan diri. Pokoknya istilahnya untuk dirinya. Tapi kita harus menyangkal, tinggalkan diri. Tapi kepada Kristus. Ini susah.
Tapi saya beritahu sama Anda tidak pernah rugi kalau mau menyangkal diri. Katakan yes. Ini artinya say. Katakan haleluya. Katakan menyangkal diri. Artinya begini, tadinya mungkin Anda suka menyalahkan diri, mengajarkan diri, mengikuti hobinya diri. Bayangin, hobi itu bagus, tapi kalau Anda over dengan hobinya nggak dosa kok, mancing. Tapi ya pagi mancing, siang mancing, sore dan malam mancing. Tak hentinya dia mancing, akhirnya kepancing. Itu ya laki mancing. Tapi yang bedain Tuhan, dia gak dosa, shopping. Pagi shopping, siang shopping, sore dan malam shopping. Tak hentinya terus shopping, akhirnya nungging. Pasti ada berkata gini, hari ini kita salah berbicara ya. Salah. Hari ini tugas saya menyinggung saudara, harus bayar harga. Katakan saya mau bayar harga supaya dapat apa-apa. Yang mana? Apa harga yang harus bayar? Yesus berkata, barang siapa menurut aku, dia harus menyangkal diri. Boleh mancing, tapi memancing itu tidak melebihi kau mengutamakan Yesus. Yuk ikut, tidak ada waktu mancing. Yuk melayani, nggak bisa shopping. Mending duitnya banyak. Buat duit cuma 100.000 aja, mau beli nilai dari ujung ke ujung. Kamu gaya-gaya doang. Oh Tuhan ampuni. Oh, gak mancing, gak shopping, main catur. Loh, main catur gak dosa. Tapi kalau tiap hari catur, skak. Ada seorang istri stres, suaminya main catur terus. Sampai istrinya turun bilang, skak. Katakan sama saya, menyangkal diri. Menyangkal diri. Semua yang mengganggu hubungan saya dengan Tuhan, memuliakan nama Tuhan, saya sangkal. Yesus juga berkata, tidak sesungguhnya apa sih? Yang mau katakan? Yang terutama di dalam hidup ini kasetnya dipercepat, meninggikan nama Yesus. Tidak usah drum. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Angkat tangan. Haleluya, haleluya. Apa saudara? Saya mau. Pak, itu apa ndak ekstrim Pak? Menyangkal diri, nggak boleh shopping. Bukan nggak boleh, boleh shopping. Tapi jangan mengganggu hubunganmu dengan Tuhan. Saya juga suka shopping saudara, kalau pas duitnya banyak. Saya juga kadang-kadang suka mancing kalau ikannya banyak. Nggak ada ikan mancing ngapain, you understand? Saya mau main catur, kalau musuhnya nggak bisa. You understand? Lo main catur kalah terus, sombong lagi. Katakan, menyangkal diri. Semua hobiku, ada yang kuku semua hapus. Tapi dengar, Matius 6 ayat 33 berkata begini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang kuku tadi disangkal, maka Tuhan akan, Pak lah kalau saya nggak ada waktu untuk ke rumah pacar hari Sabtu, kapan saya bisa apel?
Buang waktu apel. Kalau memang dia adalah calon yang dari Tuhan, kau udah kerja baik-baik, punya masa depan, ajak dia ke youth. Nggak mau, bukan masuk hitungan. Kalau memang dari Tuhan, itu membuat engkau lebih cinta Tuhan, melayani Tuhan. Begitu ketemu koko yang satu ini, jadi nggak rajin youth, nggak rajin singer, menari. Sebab kokonya bilang, pilih youth atau koko? Ini bukan koko, ini koko Norokotomo. Bilang sama dia, sorry kok ya, model koko gini nggak masuk. Saya punya koko Yesus. Di atas segala-galanya. Katakan yes. Katakan sangkal diri. Ingat loh, jangan salah paham. Ekstrim, nggak boleh. Boleh. Tapi nggak mengganggu hubunganmu dengan Yesus. Katakan menyangkal diri. Kok terakhir sih? Nggak apa-apa. Katakan haleluya. Yang kedua kata Yesus, pikul salib. Wah ini berat nih. Tenang, masih dalam urapan. Alkitab berkata, di belakang ada salib nggak? Ya udah. Alkitab berkata, tidak hanya menyangkal diri, tapi memikul salib. Ini pendeta yang kreatif. Saya bayangkan ini adalah salib. Ada nggak orang mikul salib? Asik. Salibnya enak loh. You understand? Alkitab berkata, pikul salib. Tahu Anda pikul salib artinya? Banyak orang Kristen yang salah doa. Bapa, sembunyikan hambamu di balik salibmu. Ini gak ada ayatnya. Enak-enak sembunyi di balik salib. Salib itu bukan disembunyikan. Dan kita bersembunyi di balik salib. Kita harus, ayo katakan, menyangkal diri. Pikul salib. Anda mulai pikul. Kadang agak berat. Anak muda yang lain boleh hari Sabtu jalan-jalan, kita hari Sabtu pelayanan, gak apa-apa. Anak muda yang lain hari Minggu, apa itu namanya, hiking. Hiking tahu nggak hiking? Tahu ya, hiking, apalagi? Swimming. Tapi kita di sini doa pelayanan. Pikul salib. Arti pikul salib adalah saudara dan saya menanggung beban yang istilahnya nggak sanggup kau tanggung dengan kekuatan sendiri. Tapi dengar baik-baik. Yesus pun pikul salibnya. Waktu dia tidak kuat, ada Simon dari Kirene yang membantu. Jadi Anda minimal berkata, saya mau pikul salib. Katakan yes. Pasti surga terharu. Catat baik-baik, kau nggak pernah rugi. Pikul salibmu. Pikul salibmu, mungkin kau diolok-olok. Kamu nggak normal. Laki-laki segede gini nggak ngerokok. Banci kamu. Senyum aja. Mari kita buktikan siapa yang banci. Jangan, supaya nggak dibilang banci, mana rokoknya? Goblok. Kamu pacar cuma satu, zaman kayak gini, kampungan, 2 dong. Bilang, enggak, saya 1 aja belum. Bilang begini, saya tipe cowok jual mahal. Bukan obral, sama mau sama saya. Saya ndak izinkan Anda anggota youth di sini KPA, lalu masuk di biro jodoh. Awas, kalau ada akan saya baptis ulang.
Katakan haleluya. Katakan yes. Yes. Siap ikut salib? Diolok nggak apa-apa? Dihina nggak apa-apa? Lu sok suci. Nggak mau minum. Loh, kalau aqua mau lah, kalau bir ada yang minum spiritus. Loh, jangan tertawa, saya serius. Saya lagi pikul salib nih. Saya lagi doakan orang di HMC, di lapangan-lapangan, ada anak muda umur 25 sakit buta. Saya tanya, Dek, sudah berapa lama butanya? Sejak kecil? Enggak om, baru setengah tahun, 6 bulan. Loh kenapa? Kecelakaan? Enggak. Kenapa? Minum minuman keras oplosan. Hah? Minum minuman keras oplosan? Apa aja? Ya bir, spiritus, alkohol. Siapa yang oplos? Teman saya. Saya bilang, goblok kamu. Udah tahu spiritus, dinyalakan api aja nyala, diminum. Bilang kiri kanan, jangan goblok. Tetap saya doakan sih, tapi waktu itu belum langsung sembuh. Nah dia juga bodoh. Yang kedua, ini masih pikul salib. Beberapa waktu lalu saya melayani sepasang pria dan wanita. Pak mau menikah, oke. Kapan? Kalau boleh secepatnya Pak. Oh nggak bisa. Harus 3 bulan sebelumnya. Baik Pak, konseling. Waktu saya mau melayani tempatnya, dia bilang gini, Pak boleh nggak Pak, sebelum Bapak khotbah penyerahan anak. Loh, kok penyerahan anak? Saya pikir, sini. Yang diserahkan anak siapa? Dia bilang gini, oh calon istri saya itu sudah punya anak dengan pacarnya yang kabur, lalu saya tetap terima dia apa adanya. Bagus. Terus saya tanya, ngomong-ngomong, pacarnya siapa yang dulu? Oh pacarnya orang Perancis, kabur setelah dia hamil. Sebenarnya semuanya oke. Anaknya lahir, dibesarkan, sakit terus. Lalu dicek darahnya HIV/AIDS. Mamanya iya dong? Iya. Lah kamu? Saya juga. Kamu jadi Oda, orang dengan HIV/AIDS? Iya. Ya udah, nggak usah 3 bulan lagi, langsung bulan depan. Mereka sedang menunggu mati, sebelum mati mau nikah dulu lah, lumayan menikmati hidup sedikit. Tapi mereka bertobat. Si lakinya ini saya tanya, kenapa? Saya nggak free sex, saya nggak kumpul kebo. Lah kenapa? Tusuk. Waktu dia narkoba, tusuk jarum, jarumnya habis, pakai jarum siapa aja, pasal darahnya. Dan mereka berkata, Pak, kami bertobat dan kami berjanji cukup di kami saja. Dengar, anak-anak muda. Paling sehat seks adalah dengan suami dan istri. Di luar suami istri, jangan pikir seks. Jangan-jangan orang itu HIV. Yang jamin siapa? Orang HIV AIDS itu mukanya oke biasa, tapi darahnya. Ada seorang suami, baik-baik, lagi berantem sama istrinya, hangout ke kafe, ketemu gadis cantik lagi sendirian, dideketi, ngobrol cocok, pacaran lah suami ini dengan gadis ini. Kelihatannya oke, pacaran 2 tahun, akhirnya si wanita itu kabur dan memberikan sebuah surat, minta maaf, 2 tahun yang lalu memang sangat indah, tapi aku harus pergi ke tempat lain, karena aku tidak bisa terus menipu kamu, sebenarnya saya orang dengan HIV. Bapak ini nggak terima telepon. Kenapa kamu tega? Sebab 2 tahun lalu juga laki yang lain ngasih HIV AIDS ke saya. Jadi sekarang saya benci semua laki. Habis kamu aku cari laki berikutnya. Semua bilang, you understand? Hari ini Anda dan saya harus berani pikul salib. Yang mau pikul salib angkat tangan tinggi. Khotbah berhasil. Yang ketiga, terakhir. Yesus berkata,
Barang siapa mau mengikut aku, dia harus, katakan, menyangkal diri, pikul salib, dan mengikut aku. Mengapa Yesus marah? Orang tidak mau bayar harga dengan harga yang sepatutnya. Kalau bisa kolektor pakai uang kecil, kenapa uang besar? Maka ada meja penukar uang. Untung di sini nggak ada, Pak Erik. Kalau ada, saya jungkir balik deh. You understand? Mau Anda digitukan oleh Yesus? Yang terakhir, katakan bersama saya, menyangkal diri. Tangannya ke saya, menyangkal diri. Pikul salib. Agak gini dikit dong, pikul salib. Dan yang ketiga, katakan, mengikut Yesus. Matius 19 ayat terakhir, kita akan berdoa. Matius 19. Kalau Anda perhatikan dari ayat 1 Matius 19 ini membahas tentang keluarga. Bahwa tidak boleh bercerai. Saya mau ingatkan, kenapa orang mau bercerai? Gak mau bayar harga. Dengar yang belum pacaran. Tenang, memang harus bayar harga. Dalam nama Yesus. Masih nyala. Katakan haleluya. Di Matius 19 ini dikatakan, suami istri akhirnya cerai karena tidak mau bayar harga. Dengar yang belum punya pacar. Kalau kau belum punya pacar, harus buka mata lebar-lebar. Selidiki pacarmu. Oke, bagus, rohnya, jiwanya, badannya sehat. Setelah Anda menikah, tutup mata rapat-rapat. Terima apa adanya. Pak, ternyata nggak cocok, Pak. Tutup mata, cocok nggak cocok, makan sudah. Waktu belum menikah, buka mata lebar-lebar. Setelah menikah, tutup mata. Tapi dengar, pasangan kita akan berubah kalau kita berubah lebih dulu. Katakan haleluya. Mari kita loncat. Matius 19, kita akan lihat ada hal yang penting di sini dan Anda akan pelajari ternyata ayat yang ke-13 Yesus memberkati anak-anak. Kita lompat ayat 16 sekarang. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ini ditulis judulnya orang muda yang kaya. Ayat 17 baca sama saya, 2, 3. Jawab Yesus, apakah sebabnya? Satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala. Lalu kata orang itu kepada Yesus, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan dusta, hormatilah ayahmu, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini hukum Taurat ke-6 sampai ke-10. Ada hukum Taurat itu adalah 10, 1 sampai 4 belum dibacakan oleh Yesus. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu ke-6 sampai ke-10 sudah kuturuti, apalagi yang kurang. Nah, kata Yesus, yang ke-1 sampai ke-4, kata Yesus, jika engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu, berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datang kemari dan ikutlah aku. Ayat 22, 23. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab kurang sedih, ulangi. Baca ayat 22 dengan ekspresi yang sesungguhnya. 2, 3. Ketika kurang keras. 2, 3. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah dia dengan sedih. Orang muda ini gak mau menyangkal diri. Orang muda ini gak mau pikul salib, gak mau mengikut Yesus. Saya tutup. Yang ketiga terakhir, mengikut Yesus. Katakan mengikut Yesus. Anda gak pernah rugi kalau mengikut Yesus. Sebab apa? Yesus sudah bayar harganya.
Kata Yesus kepada Petrus yang mengikut dia, kamu dimuliakan di surga, diberkati di dunia. Cari dulu kerajaan Allah, maka semuanya ditambahkan. Katakan semuanya ditambahkan. Pacar ditambahkan enggak? Katakan yes. Saya usul jangan minta pacar bisa putus. Calon istri dan calon suami, titik. Dan Anda perlu tahu hari ini semua Anda sudah punya calon suami dan calon istri, cuma belum ketemu. Kalau dia belum ada, berarti belum lahir, bayi dong. You understand? Tapi Anda mulai berdoa, Tuhan buat calonku dimanapun dia berada, pelihara dia baik-baik. Saya yakin semua ditambahkan. Saya mau mengikut Yesus, mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua calon istri, calon suami, rumah, masa depan, itu sudah satu paket. Carilah dulu kerajaan Allah, mengikutlah Yesus lebih dulu. Semua perlu bayar harga, Bapak Ibu Saudara, calon Bapak dan Ibu. Siapa yang rindu di Banten ada revival? Siapa yang rindu di kampus-kampus, di sekolah-sekolah orang berlutut menyembah Yesus Tuhan? Bilang kiri kanan, bayar harganya. Seperti pemimpinmu, Pak Beni berkata, yang pertama seperti Martin bilang, doa. Kedua, ketiga, bayar harga. Bayar harga. Bayar harga. Menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus dengan doa yang sungguh-sungguh. Yang mau juara di sekolah, bayar harga belajar. Jangan sorry nih, lagi musim ujian, nonton sepak bola. Selesai Spanyol, Inggris, Itali, terus Indonesia. You understand? Itu nggak bayar harga, buat apa? Anda jangan salah paham, saya pun suka nonton sepak bola juga. Saya nonton ringkasannya aja di YouTube, 2 menit selesai. Ngapain nungguin bengong, terkantuk-kantuk, gol, melek, tidur lagi. Kecuali final lah. Katakan yes. Jangan salah paham, saya suka seperti yang lainnya. Tapi ingat, utamakan kerajaan Allah. Ikut Yesus, bayar harga, bayar harga. Dengar baik-baik, waktu kau bayar harga, jauh hari sebelum Anda bayar harga, Yesus sudah bayar di kayu salib. Dia berkata, sudah selesai. Mari kita tutup mata. Karena waktu saya tidak perpanjangkan, waktu Anda berkata kepada saya, Pak Timotius, atau mungkin Kak Tim, saya mau bayar harga itu. Tapi enggak mudah, Kak. Saya hidup di dunia yang serba modern. Penuh tekanan. Tapi dengar, Tuhan enggak tanya, kau mampu atau tidak. Tuhan hanya tanya, kau mau atau tidak. Yang mau bayar harga untuk mengikut Yesus, boleh angkat tangan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di Monika, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus. Ikuti doa seperti saya berdoa. Bapa di surga, ampuni saya, kadang punya mental gratis. Kalau bisa gratis, kenapa harus bayar? Tapi saya mau bertobat. Seperti Daud, saya tidak mau mempersembahkan di mezbah Tuhan tanpa bayar. Saya mau bayar harga. Saya mau mengikut Yesus dengan menyangkal diri,
memikul salib, mengikut Yesus. Sekarang Bapa, aku minta double portion anointing, pengurapan lipat ganda, supaya saya mampu membayar harga dan membangun Tuhan kebangunan rohani bagi anak muda di Banten. Urapi saya Bapa. Kirala batakasyada batakarala. Tuhan Yesus luar biasa. Setelah Anda menikmati firman Tuhan dan lawatan Allah yang dahsyat, kini giliran Anda menerima mujizat Tuhan. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, Yesus mengasihi Anda secara pribadi. Dia telah mati di kayu salib untuk menebus dosa Anda. Seperti keselamatan kekal tersedia untuk bagi yang percaya, maka kesembuhan dan mujizat tersedia bagi yang percaya. Saat ini juga, mari bertobat dari dosa Anda. Jadikan Yesus juru selamat dan Tuhan Anda. Anda pasti diselamatkan. Mari buka hatimu, ikuti saya berdoa. Bapa Surgawi, ampuni dosa kami. Kami mau bertobat. Kami mau tinggalkan dosa dan pelanggaran kami. Kami mau jadikan Yesus juru selamat dan Tuhan kami selama-lamanya. Seisi rumah kami selamat dan juga disembuhkan. Sekarang Anda bisa menumpangkan tangan kepada bagian tubuhmu yang sakit. Jika yang sakit, dadamu, pegang dadamu dan berdoa bersama saya. Bapa di sorga, apapun penyakit kami oleh bilur Yesus, jadilah sembuh. Oleh darah Yesus, dijamah dari ujung rambutmu sampai telapak kakimu. Semua penyakitmu disembuhkan, semua kutuk dicabut, semua hal yang buruk dicabut. Berkat turun berlimpah, kesembuhan dan keselamatan kekal demi nama Yesus. Bagi Anda yang sudah disembuhkan atau Anda rindu berkonsultasi lebih lanjut, Anda ingin doa bersama kami, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor dan juga email dan web di layar kaca Anda. Anda bisa menyaksikan kemuliaan Tuhan dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan Anda diberkati. Sampai jumpa di Miracle Service episode yang akan datang, yang lebih dahsyat dan luar biasa bersama Tuhan Yesus Kristus.